Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan tapi pasti, satu demi satu berdiri, bukan untuk gengsi, tapi mencoba meneladani Masjid Nabawi. Ujian yang kami hadapi, kami ubah menjadi inspirasi. Senyum mereka menjadi motivasi untuk mengantarkan amanah sampai ke tempat tujuan. Kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri bukan karena kami kuat. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru setetes. Semua ini menjadi tiang fondasi untuk jembatan amal soleh yang siap dilewati. Ada yang bilang tempat ini seperti kaki master, menyalurkan energi orang lain ke tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan bahwa Islam diciptakan untuk seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi, ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, saya lupa juga HP-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala khalqihi wa ridha nafsihi
wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada hadirat Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan kawan-kawan di Bekasi sekalian. Mohon maaf waktu saya terlambat datang karena ada hal yang tidak bisa diprediksi tadi. Perjalanan biasa lewat Bogor, Jalan Raya Bogor. Tadi saya nyoba Jalan Narogong, ternyata Masya Allah banyak sekali mobil-mobil besar di sana. Dan saya mau mengenalkan di sini ada Ustadz Syarif ya, Masya Allah. Ustadz Syarif dan istri dan keluarga ini hadir membersamai kita. Masya Allah. Doakan Ustadz karena rumah antum dekat, sering-sering mampir ke sini Ustadz. Sering-sering dipantau. Ustadz Syarif ini alumni Gontor, sama dengan istrinya juga, sama kayak Ustadz Fajar. Ustadz Fajar juga alumni Gontor dan istrinya juga. Boleh di-shoot dah, biar tahu teman-teman. Jadi itu tujuan saya kesini. Saya datang untuk memperkenalkan beliau. Udah itu aja, selesai ya materi kita. Masya Allah, luar biasa. Kemarin bertemu di Suraudut Amun Zalan. Beliau Ustadz Syarif ini juga sedang menjadi marbot ya di salah satu masjid ya. Masya Allah. Marbot padahal mah imam. Tapi ya gitulah tagline kita ya. Menjadi pelayan umat gitu. Dan saya berdoa semoga teman-teman Bekasi, Paskas Bekasi juga kelak nanti dihadirkan Allah masjidnya untuk berdakwah. Jadi teman-teman semua, dalam tema istiqomah lillah, istiqomah liwajhillah, istiqomah untuk wajah Allah Subhanahu wa taala itu tidak mudah. Karena istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Istirahatlah kalau mau ringan. Jadi untuk istiqomah hadir mengadakan ngapel setiap Kamis itu juga berat. Tapi lagi-lagi kalau saya selesai tadi, istirahat. Sama kayak teman-teman yang hadir di kajian ngapel ngaji pelan-pelan ini. Mungkin ada yang datang terus-menerus merasa bosan. Nggak apa-apa, emang itu tantangan istiqomah. Kalau pengen yang enteng ya istirahat, nggak ngapa-ngapain, nggak berjuang dan lain sebagainya. Maka saling mengingati, saling menasehati diri saya pribadi dan teman-teman semua untuk tetap istiqomah di kapal perjuangan ini. Jangan pernah lompat dari kapal kalau untuk menyelamatkan diri gitu. Ada orang lompat dari kapal, dia berpikir menyelamatkan dirinya. Ternyata saat lompat dari kapal masih banyak tantangan, ada ikan paus, ada ikan hiu yang mengintai dia, berbahaya. Maka pada kesempatan kali ini porsi masing-masing tiap kota dalam berjuang itu berbeda-beda sesuai dengan sa'inya kota tersebut. Saya lagi-lagi bilang sesuai dengan sa'i perjuangan daripada kota tersebut. Kalaulah di Bekasi bermula dari Paskas dulu, betul ya? Dari Paskas lalu lahir Baitul Mal BMI. Nanti dari BMI mulai lagi mudah-mudahan Allah izinkan ada masjidnya. Baru mulai dari masjid berkembang nanti menjadi pesantren, ada pondok pesantrennya. Nanti dari pondok pesantren lahirlah dari masjid, pesantren, unit-unit usaha. Bisa mulai itu pola tiap kota. Ada beberapa kota yang mungkin Allah takdirkan sudah datang masjidnya terlebih dahulu. Ketika diinstal langsung 4-4-nya diinstal pondok pesantren. Sudah siap diinstal BMI-nya, siap diinstal Paskasnya, siap diinstal kemasjidannya, siap diinstal MTC-nya dan seterusnya. Tergantung. Ada kota yang datang awalnya berawal dari netes dulu. Belum jadi BMI, masjidnya udah jadi. BMI-nya belum ada, masjidnya udah jadi. Nah, itu tergantung. Lagi-lagi saya sudah hampir 1,5 tahun keliling di daerah Jabodetabek, memperhatikan kota-kota yang memang diberikan oleh Allah anugerah berupa hadiah-hadiah dari Allah, ya nggak lepas dari perjuangan daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Maka jangan pernah berputus asa, jangan pernah berpikir untuk lari dari kapal ini. Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Dan satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah.
teman-teman semua, untuk memulai perjalanan kajian seperti ini, saya masih ingat dulu di awal-awal sulit sekali untuk datang jauh. Tapi karena diistiqomahkan setiap Selasa, mau ada orangnya, mau nggak ada, tetap berjalan. Nah, itulah yang akhirnya mendatangkan pertolongan Allah. Kalau teman-teman tahu, hari ini di Jakarta, Masya Allah sudah ada Masya Allah, hadiah dari Allah, ujian kebaikan dari Allah. Surau Duta Munzalan. Pernah ke sana? Nah ya teman-teman semua, saya sama Ustaz Syarif baru kemarin ke sana. Kalau kita lihat sekilas, kalau mundur ke 6 bulan belakang, saya dan Ustadz Aminuddin serta Bang Arif, Paskas Jakarta juga nggak pernah berpikir akan ada itu gitu. Tapi atas izin Allah, kalau kun fayakunnya sudah bekerja, kun fayakunnya Allah sudah bekerja, maka tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sama. Kalaulah hari ini berpikir pesimis atau hampir putus asa, ingat, jangan sampai kita bersandar terhadap manusia. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita. Saya ketika melihat kemarin di Surau Duta Munzalan begitu mewahnya ya, begitu megahnya, begitu minimalis, dan barang-barang yang di dalamnya semuanya premium semua. Yang pertama kali saya samperin itu Kak Faizati sama Bang Arif. Kita semua tahu bagaimana perjuangan Paskas Jakarta dulu kalau ada perkumpulan di Jabodetabek. Bang Arif, Kak Faizati bawa 3 anaknya naik motor. Kemana? Datang ke Bekasi. Tek. Kemana? Ke Kak Iman. Betul nggak? Betul nggak? Nanti ada acara event lagi, beliau lagi. Tek. Dan itu bertahun-tahun netesnya. Bahkan perjuangan saya dari Cilengsi ke Rawalumbu ini belum seberapa dibandingkan beliau. Maka ketika saya melihat hari ini, oh ini loh maksud Allah. Yang saya paling selalu bilang, ini sainya antum Bang Arif. Oh enggak Ustaz. Enggak, saya banyak belajar dari antum dan istri gitu. Membersamai perjuangan dakwah yang Masya Allah. Dan atas izin Allah hari ini beliau sebagai BM-nya di Paskas Jakarta, di BMI Jakarta, dan istrinya Kak Faizati sebagai CS-nya. Dan itulah pola keberhasilan, pola daripada pertolongan Allah. Ada pesan kemarin saat saya berjalan dengan Bang Imam dari Bogor menuju Yogyakarta. Selama di mobil, beliau menceritakan banyak hal tentang keajaiban-keajaiban. Datang tiba-tiba orang baik. Kadang kita yang hari ini pakai mobil mewah ya, ketika itu beliau bercerita saat di Palu ada, kalau mobil Om Udin komandan Paskas Palu kan memang saya pernah ke sana itu satu Ford Ranger, belakangnya Avengers, saya tahu lah apa tuh, pokoknya ada 3 mobil. Terus tiba-tiba datang ke Baitul Mal orang pakai motor, tek. Ya Pak, ada yang bisa dibantu, saya mau wakaf tanah boleh nggak? Boleh. Langsung tiba-tiba wakaf tanah. Beliau pakai motornya motor yang nggak ini banget ya, kecil motornya, motor Beat gitu, kecil. Orang sekilas nggak yakin gitu kalau beliau ini mau wakaf gitu. Tapi Masya Allah, lagi-lagi jangan melihat orang dari penampilannya saja. Bisa jadi beliau ini saat itu dipantau tanahnya, datang ke lokasi, ternyata dirundingkan, baru si wakif bertanya, ini kira-kira mau dibangun apa ya Pak ya? Lalu Bang Imam menceritakan sebagaimana Ustadz Lukman menceritakannya, Pak nanti ini akan dibangun masjid, akan dibangun peradaban, begini sampai akhir. Oh tiba-tiba suami istri ini mundur ke belakang, bisik-bisik ke belakang, dan akhirnya ngedengar penjelasan dari beliau. Lalu beliau bilang, si wakif ini, kalau begitu memang mau dibangun masjid dan dibangun pesantren, boleh nggak? Saya nyumbang untuk uang bangun pondasinya. Kaget. Boleh lah Pak. Kalau nyumbang untuk bangun pondasinya, siapa yang nggak boleh? Ya sudah, minta nomor rekeningnya nanti yang dikirimlah rekening BMI Palu. Udah selesai. Om Udin, Bang Iman dan juga selesai mundur. Ternyata berapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian tiba-tiba ada transferan masuk dari si wakif ini sebesar untuk pondasi 50 juta rupiah. Allahu Akbar. Disitulah nangis, sedih, terharu. Ya Allah, nggak nyangka kita kadang tertipu mata ngelihat orang pakai mobil mewah, bagus, keren. Lalu ada timbul rasa berharap, kayaknya dia infak banyak nih, wakaf banyak. Belum tentu.
Belum tentu, nggak disangka-sangka. Justru orang yang berpenampilan biasa aja, yang datang liwajhillah, sekali lagi, istiqomah untuk lillah, justru dia yang paling banyak. Tidak kita sangka-sangka. Maka abang kakak sekalian yang ada di Bekasi ini, saya ingin menasihati diri saya terlebih dahulu dan untuknya kakak-kakak sekalian. Jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah niat. Apapun yang kita kerjakan hari ini, kalaulah ada yang jadi BM, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi konten, ini mah cuma struktur saja. Cuman struktur. Tapi jangan sekali-kali bekerja untuk orang-orang yang ada di sini. Antum datang ke sini, bekerjalah untuk Allah. Untuk lillah. Perjalanan saya kalau keliling Jabodetabek hanya untuk agar dilihat, ya percuma saya. Tapi untuk lillah, lagi-lagi perjuangan ini untuk Allah. Adapun kalau sekedar dokumentasi dan lain sebagainya itu untuk syiar. Dan kadang untuk introspeksi. Saya kadang membaca ulang ada yang salah nggak dari penyampaian saya ya. Karena memang lagi-lagi kita rawan sekali tergelincir saat sudah mulai terstruktur. Kalaulah mungkin abang-abang kakak sekalian dulu pernah kerja di tempat kerja sebelumnya, dan saya yakin pasti di situ banyak orang-orang yang tanda kutip ya pengen dilihat sama atasannya biar naik pangkat, pengen jilat sana jilat sini biar dia dipandang, ya itu di tempat dulu ya sudah. Tapi kalau di sini di Paskas, di BMI, di perjuangan ini, justru orang yang betul-betul sungguh-sungguh berjuang karena Allah, dialah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sudah sampaikan bagaimana kisah perjuangan Bang Arif dan Kak Faizati Jakarta. Sampai akhirnya nggak mustahil bagi Allah untuk mendatangkan aset wakaf senilai 55 miliar depan mata langsung, dan ini masih terus pembangunannya. Maka itulah sa'i teman-teman yang dilakukan oleh mereka. Dan teman-teman semua, ini saya ingin menggambarkan, ini adalah pola istiqomah untuk lillah. Polanya selalu seperti itu. Pola. Ada yang bersungguh-sungguh, yang kedua ada yang betul-betul liwajhillah, maka masuk ya level ketiga, datanglah pertolongan Allah. Ini ahlan wa sahlan Ustadz Fajar, Ustadz kita. Ini Ustadz Fajar, Ustadz Syarif, alumni 2017. Udah kenalan lah ya. Di belakang nanti kenalannya lagi. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi tadi saya mau menyampaikan ini apa? Pola. Saya cuma ingin mengingatkan teman-teman semua, coba ingat-ingat kenapa pola teman-teman bisa datang ke BMI ini. Ingat-ingat lagi perjalanan hidup teman-teman. Pernahkah dapat pertolongan Allah? Ada yang pernah? Angkat tangan yang pernah dapat pertolongan Allah. Selain saya, pernah di detik-detik menunggu, angkat tangan. Bisa datang ke tempat ini juga kan pertolongan Allah. Angkat tangan. Baik. Sekarang kalau mau loncat dari kapal, maaf ya, mau muter balik, mau apapun, mau ada hati, ingat pola dulu. Ini pesan Bang Imam ke saya kemarin. Ustadz, coba perhatikan pola. Ingat polanya, jangan sampai jangan sampai mengkhianati pola. Saat kita keluar dari pola itu, maka belum tentu keajaiban datang lagi. Saat atas izin Allah ya di perjalanan, saya izin menceritakan, Bang Imam Mutakin sangat terharu sekali. Beliau banyak sekali kebaikan-kebaikan dan seperti mudah diperjalankan dengan mudah oleh Allah ya, mendapatkan wakaf. Beliau bertanya ke Ustadz Lukman, Ustadz, apa ini ujiannya buat saya? Datang ke kota ini dapat kebaikan dari Allah, datang ke kota ini. Lalu Ustadz menyampaikan, itu adalah pola, Bang. Hafalkan polanya. Apa yang antum kerjakan sebelum dapat keajaiban itu? Munut, oh iya, duha, oh iya, malamnya tahajud. Itu pola. Coba teman-teman sebelum datang ke BMI di Paskas ini, sebelumnya lagi apa? Sampai ketemu orang pertama yang mengenalkan teman-teman dengan BMI siapa? Ingat-ingat mundur lagi. Lalu kenapa bisa dikenalkan? Sebelumnya salah apa? Nah, sampai akhirnya Allah datangkan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah pola, pertahankan. Dan polanya beda-beda. Pola saya, pola ini. Cuman yang pasti adalah seperti jungkat-jungkit gitu. Pola yang paling gampang saya analogikan adalah kayak teman-teman naik mainan TK yang jungkat-jungkit. Yang gini loh, yang didudukin, jegrek, terus jegrek gitu kan. Nah, pola orang yang duduk begini adalah kalau dia turun ke bawah, habis itu naik ke atas. Kalau dia sudah di puncak atas, maka pasti akan turun ke bawah. Nah,
saat ya sama kayak hidup pola gitu. Saat kita mungkin sedang ada di puncak-puncaknya, saking sombong-sombongnya, sedang tinggi-tingginya, sedang merasa paling cerdas, sedang merasa paling ini. Kata Allah, turun kamu, rendah. Kenalah masalah, rendah. Tapi kalau sudah direndah ini di kondisi sedang pailit, banyak hutang, hati sempit, keluarga berantakan, anak-anak nakal misalnya ya dalam kondisi, tapi masih nggak sadar-sadar juga, masih meninggi, ya susah untuk dinaikkan. Tapi barang siapa yang mau merendah terus, merendah hati di hadapan manusia dan rendah diri di hadapan Allah, maka pola selanjutnya adalah saat dia sudah berpasrah, nanti akan mental ke atas. Memang ditinggikan oleh Allah. Jadi barang siapa yang meninggi pasti akan direndahkan oleh Allah. Tapi barang siapa yang merendah, maka pasti akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya nggak banyak menyampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya cuma ingin menyampaikan terakhir, semoga teman-teman bisa istiqomah, baik yang hadir di tempat ini maupun yang sedang menonton di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Yang hari ini di rumah atau di tempat ini, saya juga mau mengabarkan sebagai bentuk salah satu istiqomah kita juga, sebagai bahan evaluasi kita juga. Saya juga sangat evaluasi diri saya. Ujian paling, kalau teman-teman ada di fase ujian keburukan, gak usah khawatir teman-teman, gak usah khawatir. Karena umat Rasulullah atau hamba Allah yang lulus dari ujian keburukan itu banyak. Nabi ada 25, 24-nya ujiannya susah semua, sulit. Tapi yang berhasil di ujian kebaikan itu cuma satu Nabi. Karena memang bisa jadi tidak semuanya kuat, dan itu namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka saya juga nggak khawatir sebenarnya kalau teman-teman Paskas Bekasi ada di fase sedang merangkak-rangkak, sedang fase berdarah-darah, sedang fase sulit, sedang fase pasti lulus, pasti mudah. Justru yang khawatir ini di kondisi yang kalau lagi asik gitu ya, santai, lagi bermegah-megahan, lagi di kondisi dimudahkan, kok gampang ya semuanya, karena Allah. Ini yang paling dirawankan. Semua sudah tahu ayatnya, sering diulang-ulang oleh Ustaz Lukman di surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Buka surat 21 ayat 35. Kita sudah tahu semua, kullu nafsin za'iqatul maut. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. 21 ayat 35. Sesungguhnya kalian akan kembali kepadaku. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sebelum mati kembali, kita akan menguji kalian, kata Allah. Kami akan menguji kalian. Kami itu Allah dan para malaikatnya, dan banyak berarti pasukan dengan satu syarrun, kebaikan, keburukan. Yang kedua, wal khair, bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un. Dan sesungguhnya hanya kepada kamilah kami kembali. Kalau ujian fase keburukan, saya yakin semua teman-teman kuat dan mampu dan bisa, asalkan mau menghafal pola. Hafal lalu ulangi lagi. Sebelum ada pertolongan Allah itu sedang ngapain? Nah, ulangi lagi polanya. Ada di fase mana? Jangan kembali ke lubang, terjerumus dalam yang sama. Sama ketika saya ada di fase ujian keburukan, kayaknya saat itu berat sekali ya. Tapi ternyata ketika saya sadar hari ini saya berada di posisi ini, saya menyadari, oh ternyata memang fase sulit itu bukan buruk buat saya. Bisa jadi itu cara Allah memang untuk agar saya bisa lompat lebih tinggi. Cuman pertanyaannya, setelah lompat itulah yang bahaya. Nah, saya ini posisinya juga menasihati, makanya diri saya dan juga kawan-kawan semua. Maka teman-teman, Ustadz sering bilang kalau dulu kita pernah masuk mengenal Allah di fase episode sabar, maka hari ini sudah ada kantornya, sudah ada kipas anginnya, angin dingin. Masuklah lewat pintu jalur syukur. Semua teman-teman yang membersamai gerakan infak Berbers Bekasi dari awal tahu dulu ini tempatnya tempat apa. Rumah Kak Yunita, depannya tahu di depan itu ada pohon apa. Ya, kadang perlu teman-teman yang baru melihat itu harusnya didokumentasi ya, rumah ini difoto terus dipasang. Biar teman-teman yang baru masuk tuh tahu ini dulu tempatnya seperti apa gitu. Ngumpul-ngumpul apa saja, masih aja ya. Bagaimana perjuangan? Maksudnya untuk apa? Untuk agar sadar
Teman-teman gampang, tinggal melanjutkan, tinggal mengikuti struktur, tinggal taat, beres, selesai. Cuman kan coba hari ini saat di ujian kebaikan, berapa banyak yang nggak sadar kalau di ujian kebaikan ini kita sedang diuji. Mulai kendaraan datang, setiap distribusi dulu kayaknya susah gitu ya. Makanan berlimpah di mana-mana gitu kan. Apalagi saya di Bogor ya, Masya Allah. Timbangan itu naiknya ke kanan terus sampai putus asa gitu saya bingung juga kata saya ke kanan terus. Tapi mungkin ada cara Allah menghadirkan seseorang yang untuk menyadarkan saya sudah lama itu dan insya Allah nanti beliau datang ke sini dan ternyata teman-teman menjadi pribadi yang sehat itu aduh luar biasa, enak sekali. Ini yang sudah saya tunggu-tunggu dari 4 tahun yang lalu. Karena saya sudah lama berpikir kayaknya ujian saya beda levelnya nih. Dulu saya ujian keburukan, ini harus berwanti-wanti antisipasi di ujian kebaikan. Kadang nanti akan datang Kang Arif ini baru gabung di Paskas 1 bulan. Saya sedikit menceritakan profilnya ya, karena nanti tidak di live saat beliau masuk. Untuk teman-teman semua dengarkan saja, nanti materinya dia pakai slide. Beliau jauh-jauh sama datang dari Bogor ke saya, bersama saya di sini. Saya kenal beliau baru sebulan dan beliau selalu bilang ke saya yang bikin saya sangat bahasanya sangat respect ya dengan beliau, karena beliau datang itu bukan sebagai orang lain gitu. Dia datang betul-betul ngangkut beras dulu, mikul beras dulu. Jadi sadar betul beliau itu sedang kembali dalam posisi jalan Allah. Baru terkena riba, dibereskan semua, dilepas mobilnya semua. Dia betul-betul dalam posisi melihat kepedulian terhadap kita sesama relawan Paskas gitu ya. Jadi awalnya ya wajar sih kalau lihat di Paskas gitu kan, kaget, wih luar biasa ya lingkar perutnya, termasuk saya gitu kan saat itu. Jadi beliau agak rasa peduli, kasihan gitu, gimana ngangkut berasnya, gimana ininya. Nanti kalau antum ketemu beliau, saya juga terkaget-kaget gitu ya. Saya pikir usianya 40-an, ternyata beliau usia sudah 50 tahun. Tapi wajah, sel-sel dalam tubuhnya itu seperti usia 35 tahun, 35. Kalau ngangkat beras yang 20 kilo, zebra-zebra 3 langsung. Saya 2 aja kemarin tuh udah ya Allah lemes. Tapi atas izin Allah ya kebaikan perlu disiarkan. Saya hanya bentuk kasih sayang saya sesama teman-teman di Paskas Bekasi yang mungkin hari ini merasa sedang sakit seperti saya sakitnya dulu. Bang Agung tahu setiap saya datang ke sini pasti sakit. Pak Adi tahu apa saja treatment kalau saya habis keliling Jabodetabek, pasti ke tukang pijit, habis itu drop, habis itu sakit, dan itu pola yang terus menerus. Saya nggak tahu gimana cara keluarnya. Tapi atas izin Allah sudah 1 bulan ini terakhir ya, saya 1 bulan ini saya merasa badan saya fit sekali. Saya jalan kaki kemarin 6 km tanpa ada rasa keluhan sama sekali, padahal sebelumnya setengah kilometer aja habis lah udah capek. Dan nanti beliau akan banyak menyampaikan bagaimana agar teman-teman punya kualitas hidup yang sehat. 4 sehat, 5 disempurnakan Allah gitu ya. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, gak banyak. Tapi saya berharap dan berdoa semoga teman-teman salah satunya juga menjaga amanah ya. Kemarin Bunda Nirwana Tawil ya di live-nya Ustadz Lukman bercerita. Salah satu nasihat dari Wawa itu ibundanya Ustadz Lukman adalah saat teman-teman melihat di depan mata ada kebaikan tapi tidak diberi hidayah sama Allah untuk berpikir ngapain gitu ya, pasti sudah banyak berseliweran kebaikan di depan mata kita. Cuman gak semua orang dikasih hidayah untuk mengambil sesuatu. Itu kata Wawa. Maka kalau udah ada kebaikan di depan mata kita, jangan sampai kita lewatkan, karena setan masuk dari pintu menunda. Nanti aja. Maka Bunda Nirwana Tawil, istri Kang Rendi Saputra, beliau kan selalu eksekusi balai saji, mendirikan balai saji tanah kosong, langsung udah ini depan mata eksekusi. Karena kenapa? Beliau diberi hidayah atas izin Allah untuk tahu apa yang beliau harus lakukan. Saya itu nasihat banget, saya ngedenger itu kayak ketampar-tampar gitu ya. Iya ya, jangan sampai di depan mata kita ini ada kebaikan lalu kita mindset polanya tuh berpikirnya ya udahlah, lewat aja, sehingga bisa jadi Allah hadir berkali-kali dalam hidup kita, datang nih terus berkali-kali kebaikan dalam hidup kita, tapi kitanya nggak aware kita.
Maka jangan salahkan Allah kalau misalnya nanti Allah nggak ngasih lagi. Kata Allah, aku udah berkali-kali ngasih tanda ke kamu, tapi kamu nggak sadar-sadar gitu kan. Nah, itu juga yang mungkin menyadarkan saya ketika saya melihat sebuah kebaikan dari guru-guru kita. Kalau teman-teman belajar dari To'yah tahu? Di Munzalan To'yah siapa? Wakif daripada seluruh aset di kapal Munzalan. Beliau bagaimana sikapnya? Jarang ke expose, tapi Masya Allah, setiap ada amal soleh di depan kebaikan langsung disiarkan. Hari ini ada 2 orang dari Kashmir, perbatasan India Pakistan. Ustaz Syarif ini pernah di Pakistan, jadi tahu. Gitu ya Ustaz ya, Kashmir katanya Ustaz ya. Datang ke Pontianak, lihat Facebooknya Bang Nur Hasan, Bung Ben sama ini. Beliau siarkan terus, ini sedang mencarikan Quran Braille. Dan ternyata karakter beliau itu saya perhatikan memang seperti itu. Jika ada eksekusi kebaikan depan mata, langsung gak pikir panjang. Otaknya sudah positif 100%. Gak ada negatif-negatifnya ke orang tuh. Langsung eksekusi. Maka saya cuma belajar dari berbagai macam karakter guru-guru kita. Di Munzalan ada Ustadz Lukman, ada Bung Ben, ada To'yah, ada Muhammad Adi Pratama Alisindo, Bang EN, yang tidak pernah memandang seseorang sama sekali buruk. Bisa jadi itulah yang menyebabkan hidayah masuk ke mereka. Maka lahir peradaban Masjid King Abdurrahman Al-Khair, Masjid Surauduta Munzalan. Nanti Bekasi namanya masjid apa nih? Masjid Surauduta Bekasi. Namanya belum berpikir. Mulai berpikir. Bismillah, nanti didatangkan sama Allah. Baitul Malnya udah jadi, masjidnya udah di depan mata. Ini imam masjidnya Ustaz Syarif udah datang. Masya Allah, Allah datangkan pertolongan Allah. Maka begitu pula teman-teman, ketika saya di Bogor kemarin melihat kedatangan Kang Arif selaku orang yang mengingati saya tentang kesehatan. Ya Allah, kata saya, ini di depan mata. Saya bilang, Kang, sampaikan apa yang menurut antum benar. Karena kami juga banyak alay. Sebagaimana seorang guru, murid ingin belajar ke guru tentang tajwid, ya dia akan taat kepada gurunya saat belajar tajwid. Tapi kalau kita hari ini sedang belajar kesehatan, ya jangan hanya ke saya juga masih belum ini. Tanya sama ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Maka yang nanti teman-teman ada di sini bisa mengikuti arahan dari beliau, apa saja yang beliau sampaikan. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube di rumah, saya menonton juga. Berapa Bang? Ini yang nontonnya 2.000 ya? Amin ya Allah, 2.000. Yang punya keluhan atau apa yang ingin tahu, silahkan datang ke BMI sebelum zuhur. Habis zuhur masih ada waktu. Saya sudah kontak tadi, insya Allah beliau datang jam 1. Saya cuma berdoa dan mendoakan semoga kita semua dijaga Allah kesadarannya, kesadarannya berlapis-lapis bahwa kita sedang diuji, baik keburukan maupun ujian kebaikan. 24 nabi bisa selamat dari ujian keburukan, tapi yang diizinkan Allah lulus di ujian kebaikan hanya 1, Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya apa? Dari nomor itu saja sudah bisa menggambarkan memang nggak semua berhasil ada di ujian itu. Maka saling menasehati diri saya dan abang kakak sekalian yang ada di Bekasi ini. Nama BMI Bekasi hari ini mungkin orang akan berdatangan sebentar lagi, saya bilang sebentar lagi di Bekasi, karena sudah ada kantornya, sudah ada labelnya, sudah ada plangnya, sudah ada Google Maps-nya. Wakaf aset berdatangan, orang-orang baik berdatangan. Tapi kalau orang-orang yang di dalamnya tidak sadar kalau kita ini sedang diuji, malah berleha-leha, malah bersantai-santai, malah merasa tidak ada target dan tujuan, hati-hati. Odotnya dijalankan, one day one juice-nya dijalankan, tarbiyahnya dikencangkan lagi Ustaz Fajar dan kawan-kawan yang ada di sini. Jangan sampai ujian makin banyak kebaikan, kitanya malah mengendor. Artinya kita tidak siap untuk menyambut anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, tetap husnuzon kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan pasti Allah selesaikan masalah kita. Pasti Allah selesaikan masalah kita. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini rasa-rasanya sudah waktu zuhur, dan semoga apa yang saya sampaikan walaupun singkat dan padat ini bisa menjadi hidayah
untuk diri saya pribadi terlebih dahulu, maupun kepada abang kakak sekalian yang ada di tempat ini maupun yang sedang menonton di rumah sana. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar 3 kali terlebih dahulu. Astagfirullahalazim. 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 Kita doakan, kita berdoa ya Allah dengan penuh rasa kesungguhan. Semoga Allah sehatkan jasmani dan rohani kita untuk taat dan beribadah lebih banyak, lebih kuat daripada sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah istiqomahkan langkah kaki kita dalam perjuangan ini untuk bisa lagi lebih baik berkontribusi untuk sesama. Semoga Allah anugerahkan juga hidayah, inayah untuk diri kita pribadi, untuk melihat ke dalam diri, terlubuk hati paling dalam, untuk meng-cross check hati kita yang telah kita jalankan hidup ini dan dalam berhijrah beberapa tahun belakangan ini. Dan semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan dari segala penjuru arah terhadap diri kita maupun kedua orang tua kita maupun keluarga-keluarga kita. Dan juga kita berdoa semoga Allah karuniakan kesehatan, keistiqomahan, keberkahan kepada gurunda-gurunda kita yang ada di Munzalan, yang telah memulai awal kebaikan ini sampai akhirnya kita di daerah kita bisa mengetahui ada kebaikan ini dan mengcopy pastenya. Semoga pahalanya mengalir kepada beliau-beliau, kebaikan-kebaikannya mengalir kepada keluarga, anak, cucu, keturunan beliau. Dan semoga kita sebagai murid mampu meniru apa yang telah beliau tiru, mampu meniru apa yang telah beliau contohkan, dan semoga kita bisa menjadi contoh untuk generasi-generasi setelah kita. Dan semoga Allah jadikan tempat ini tempat yang munzalan mubarakan, tempat yang dipenuhi berkah, tempat dikumpulkannya orang-orang baik, datangkannya orang-orang baik, ditantangannya kebaikan-kebaikan, dimudahkannya campur tangan Allah dalam setiap kegiatan, dimudahkannya hati-hati kita yang mungkin sedang keras kembali lunak dan mampu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah anugerahkan kita semua, keluarga kita, suami istri kita, anak cucu kita, orang tua kita, untuk bisa membersamai dakwah ini sampai akhir hayat nanti, sampai Allah takdirkan dan Allah izinkan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, sehingga Allah takdirkan kita berkumpul lagi tak hanya di dunia ini ya Allah, tapi juga sampai di surgamu ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qiyamudin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan abang kakak. Yang baik pastinya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah juga pastinya adalah murni karena kealfaan diri saya, kekurangan ilmu, kealfakiran ilmu yang saya miliki. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.